Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Tata Steel India Rapid dan Blitz yang memainkan matchday kedua sesi Blitznya kawan. Saat saya sedang rekaman ini baru saja berakhir babak ke-13 kawan. Hasilnya Nakamura remis melawan Mamet Yarov, Nihal Sarin menang atas Gukesh, dan Abdus Satrov menang atas Vidit. Arjun melawan Pragnananda berakhir remis, dan Parham ini masih berlanjut kawan melawan Wesley So. Bisa kalian lihat langkah-langkah kedua pemain masih ada pergerakan di atas papan. Dan sampai 13 babak ini kawan, sementara Arjun masih memimpin kawan dengan perolehan 8,5 poin. Untuk game yang akan kita ulas ini saya ambil permainannya pada babak ke-12 ini kawan. Saya pilih permainannya Hikaru Nakamura melawan Abdus Satrov, langsung ke papan permainan langsung. Di sini Nakamura pegang putih, mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4 dibalas dengan pion C5 variasi simetrikal. Kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6 sangat simetris kawan. Dan pada posisi ini langkah yang paling populer adalah pion G3 ini kawan. Atau nomor 2 pion D4 atau bermain dengan pion E3. Nakamura memilih menantang pertukaran di petak pusat dengan pion D4. Diterima pion C pukul pion D4, pilihan terbaik diambil balik dengan kuda. Dan di sini kawan bisa akan lanjutkan dengan langkah pion E6 seperti biasa. Berencana Viajento pun juga disarankan oleh Stockfish, dengan pion D6 pun juga bisa. Pion E6 dipilih oleh Abdus Satrov. Dan di sini langkah yang paling populer juga bagi putih di langkah berikutnya, pion G3 ini kawan, tetap menjadi pilihan utama. Pion A3 ataupun langsung dengan pion E4, tapi memilih pertukaran oleh Nakamura. Kuda pukul kuda C6 diambil balik menggunakan pion B. Selanjutnya Nakamura melanjutkan dengan pion E4 sekarang untuk perkuat petak D5-nya untuk menghindari hitam bermain dengan pion D5 dan siap bertarung di petak pusat ini nanti. Tapi pion E5 dimainkan kawan untuk mencegah pion ini didorong, barulah pion ini siap dimainkan ke depannya. Menteri naik ke petak D3, lanjut Nakamura. Dan di sini kawan, di game-game terdahulu ada yang memainkan gajah bergerak ke petak C5 ini dimenangkan oleh hitam, ataupun ada langkah gajah bergerak ke petak B4. Ada yang menang, ada yang kalah bermain dengan gajah C4 ini. Tapi di sini Abdus Satrov memilih dengan gajahnya ke petak E7, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di database-nya chess.com kawan. Gajah E2. Rokade oleh kedua pemain di langkah ke-9 dan ke-10-nya kawan, dan barulah pion D6 sekarang lanjut Abdus Satrov, pion B4 dan gajah berkembang ke petak E6. Di sini benteng F bergeser ke D1, lanjut Nakamura. Menteri naik ke petak C7, persiapan juga salah satu bentengnya akan digeser ke pusat kawan. Dan di sini gajah berkembang ke petak E3, benteng F D8 disusul dengan benteng AC1 dan diikuti dengan langkah menteri bergerak ke petak B7, incar pion, di backup dengan pion A3, barulah benteng AC8. Dan di sini pion F3, perkuat rantai pionnya kawan agar pion ini cukup kuat dari ancaman kuda, ataupun menteri ini tidak lama-lama bersama kudanya untuk menjaga pion ini kawan, juga untuk kontrol petak G4 dari aktivitas kuda ataupun gajah. Pion H6 juga kontrol petak G5, juga memberikan keleluasaan pergerakan raja. Gajah F2 ingin reposisi bergerak ke diagonal ini nanti. Benteng C7 indikasinya segera ditumpuk kawan, apakah ke lajur C ataupun ke lajur D. Dan gajah F1 mungkin mengosongkan ruang bagi kuda untuk leluasa bergerak nanti ke sisi raja. Benteng C D7, dan di sini menteri mundur ke petak C2, meninggalkan backup petak D5-nya kawan, mungkin reposisi ke petak A4. Dan di sini Abdus Satrov menggeser benteng ke C8. Kalaupun kalian ingin mendobrak petak pusat, ini juga salah satu langkah yang disarankan oleh engine kawan. Ya, kemungkinan akan diladeni oleh putih karena tidak mau hitam mempunyai kesempatan pion ini didorong terus. Jadi pion E pukul pion D5 diambil balik oleh pion C. Dan di sini mungkin putih akan mendorong pionnya kawan, atau melakukan pertukaran juga tak ada masalah. Sama-sama langkah terbaik. Kalau pion ini didorong, jelas pion hitam ini juga mempunyai kesempatan didorong juga kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya.
Jadi pilihan langkah pion D5 salah satu rekomendasi juga untuk membuka permainan. Benteng bergeser ke B8 ataupun ke C8 ini yang dipilih oleh Abdussatrob merupakan langkah terbaik juga. Menteri A4 lanjut Nakamura dan benteng digeser ke lajur B. Benteng B1 di sini benteng D mundur ke peta D8 dan sekarang pion B5 mencoba menantang pertukaran, ditolak dengan langkah pion C5. Stockfish menyarankan juga untuk ambil pion ini kawan, melakukan pertukaran semacam ini. Sedikit lebih baik menurut perhitungan engine, tapi tidak terlalu banyak juga selisihnya kawan nilai poinnya, dan bisa diambil menggunakan kuda ataupun menggunakan benteng ataupun menggunakan menteri. Memang terlihat kalau menggunakan pion, maka putih akan mempunyai pion mayoritas melawan satu pion. Tapi ini juga akan memberikan keleluasan, nanti masih bisa dicegah dengan benteng D7 dan seterusnya. Tapi dalam permainan cepat ini juga mengkhawatirkan bagi hitam kawan. Putih mempunyai satu pion bebas di lajur B atau di lajur A ke depannya. Pion C5 dipilih oleh Abdussatrob. Menteri mundur ke C2 dan di sini benteng naik lagi ke peta D7. Sekarang pion A4. Gajah mundur ke peta D8, mengawasi peta gelap kawan, apakah nanti bergerak ke peta A5 untuk incar kuda di peta C3. Di sini gajah mundur ke peta E1, langsung mencoba backup kudanya dan juga persiapan mungkin tantangan pertukaran gajah gelap. Gajah tetap ke peta A5, bergerak lagi ke peta E7 merupakan pilihan terbaik atau menggeser benteng ke C8. Gajah ke peta A5 juga tidak kalah bagusnya kawan dari Abdussatrob. Dan sekarang kuda bergerak ke D5. Membuat tantangan pertukaran gajah gelap atau pertukaran kuda, pertukaran gajah terang dengan kuda di peta D5 ini. Pilihan terbaik adalah sikat kuda yang cukup mengganggu ini kawan, agar dia tidak mempunyai tempo untuk merusak bangunan pion kalian di sayap raja. Tapi Abdussatrob memilih dengan langkah pertukaran gajah gelap. Mungkin kalian mendengar suara tak tiktok tiktok tiktok, ada tukang bakso lewat kawan. Pertukaran gajah gelap tadi dipilih oleh Abdussatrob. Tadi saya tunjukkan bahwa pukul kuda dengan gajah merupakan pilihan terbaik. Jangan sampai memukulnya menggunakan kuda. Memang terlihat kualitas perwiranya seimbang kawan, tapi posisi gajah kalian bisa terjebak. Dengan langkah pion E pukul kuda dan posisi gajah ini terjebak. Oke, di sini Abdussatrob memilih dengan langkah pertukaran gajah gelap terlebih dahulu. Dan sebelumnya coba perhatikan kontrol waktu kedua pemain kawan. Nakamura seperti biasa dalam permainan blitz dia selalu bermain cepat. Sedangkan di sini ada selisih 1 menitan kawan. Abdussatrob sudah berada di 10 detik. Hanya bermain dengan sisa-sisa 10 detikan di langkah ke-26 ini. Nakamura melanjutkan untuk pertukaran kuda terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo merusak bangunan struktur pion hitam sayap raja diambil oleh pion G, barulah benteng ambil gajah gelap E1. Menteri hitam C7 lanjut Abdussatrob mencoba nanti bergerak ke peta gelap kawan untuk mencoba membackup pion lemahnya nanti ke depan. Di sini menteri langsung incar pion H6, di backup oleh raja bergerak ke H7. Sekarang pion A5. Coba lihat kawan, sekarang 2 pion mayoritas melawan 1 pion. Jelas ada keunggulan di sisi menteri sekarang putih. Menteri mundur ke peta D8, coba reposisi ke sayap raja nanti. Di sini gajah bergerak lagi ke pusat ke peta D3. Menteri G8 dan sekarang pion G3. Untuk memberikan ruang pergerakan bagi raja ataukah menteri untuk mendukung nanti perwiranya atau membuka tantangan pertukaran gajah terang nanti di peta H3. Kita lihat saja ke depan, menteri naik ke peta G7. Raja bergeser ke H1 dan raja mundur ke peta H8. Lanjut Abdussatrob. Benteng B2 lanjut Nakamura, indikasinya juga ingin segera ditumpuk, bertarung nanti kawan di lajur B dengan pion-pionnya. Raja naik ke peta G6. Tidak mencoba mendobrak peta pusat kawan, karena sangat sulit. Sekarang kontrol peta pusat D5 ini sudah kuat oleh putih. Di sini benteng E bergeser ke peta B1 ditumpuk, menteri mondar-mandir saja ke peta G7. Dan sekarang pion B6. Kalau kita melihat daftar langkah kedua pemain sampai langkah ke-36 ini kawan, barulah langkah Nakamura dengan pion B6 ini langkah yang kurang presisi. Coba bayangkan dalam permainan blitz selama 36 langkah, kedua pemain memilih langkah-langkah rekomendasi engine.
baik langkah utamanya atau pilihan kedua atau bahkan pilihan ketiga. Tapi pion B6 ini keluar dari rekomendasi engine sekarang. Dan diladeni pion A pukul pion B6, diambil balik oleh benteng menantang pertukaran. Ataupun kalian juga bisa melangkah gajah ini ke peta E2, tapi langsung menantang pertukaran oleh Nakamura. Ditolak dengan langkah benteng A8, kalian lanjutkan juga bisa kawan, memilih dengan langkah benteng ini bergeser ke peta A8. Untuk pressure pion ini atau mencegat pergerakan pion kali didorong, benteng pun siap bergerak nanti ke depan. Terlebih dahulu menantang pertukaran terus dilanjutkan oleh Nakamura, benteng B8 skak, tidak langsung diladeni kawan, tapi benteng D8. Benteng pukul benteng D8 diambil balik oleh benteng, selanjutnya Nakamura mendorong pionnya terus. Benteng bergeser ke A8 dan di sini benteng naik ke peta B6. Lanjut Nakamura, jelas untuk incar pion di sini kawan. Dan bagusnya di sini menteri ini mundur kawan ke peta F8 ataupun juga bergerak ke peta G5 menantang pertukaran menteri. Karena jelas pion ini bisa jatuh di langkah berikutnya. Kalaupun juga di backup di sini gajah siap memberikan jalan bagi menteri, ya kemungkinan akan di backup lagi, tapi pion ini juga mengkhawatirkan bisa lolos. Gajah C8 dipilih oleh Abdus Satrob, langkah blunder, tapi sayangnya di sini Nakamura melewatkan langkah terbaik kawan. Dia mendukung pionnya dengan menteri A5. Langkah terbaiknya yang memberikan ruang bagi pergerakan menteri untuk pressure pion yang di sini, dan pion ini sudah dapat dipastikan jatuh karena langkah benteng sudah diblokade oleh gajah, tidak bisa bergerak lagi ke peta D8 kawan. Kalau sedikit dilanjutkan, mungkin benteng akan ambil pion yang ada di peta A6, diambil balik oleh benteng, diambil balik oleh gajah, dan menteri ambil pion yang ada di peta D6. Pion ini jatuh dan pion ini juga cukup merepotkan ke depannya nanti. Tapi Nakamura memilih dengan langkah menterinya ke peta A5 memperkuat posisi pion A6-nya dari ancaman gajah ataupun benteng. Dan Nordicback memilih langkah terbaik menteri G5. Berusaha ke C1 untuk mengejar raja nanti kawan. Nakamura gajah F1. Langkah terbaik adalah menteri ini mundur kembali kawan, untuk memperkuat baris pertamanya agar tidak memberikan ruang bagi menteri bergerak ke peta-peta gelap ini. Tapi di sini tadi gajah F1 sayangnya dalam posisi kontrol waktu yang sudah mepet kawan. Di sini Nordicback Abdus Satrob melewatkan langkah terbaik. Dia memilih dengan langkah menteri bergerak ke peta E3. Coba ingin rebut pion ini kawan. Langkah terbaiknya adalah menteri ke peta C1 langsung mengepin gajah. Jelas di sini raja akan bergerak ke peta G2 ataupun juga bergerak ke peta G1, nanti bisa disusul oleh gajah kawan. Coba kita langkah raja ke peta G2, maka gajah tentu saja akan melakukan skak. Kalau tidak diambil, ya menteri siap ambil kawan dan mengejar raja nanti. Raja ambil gajah hitam, menteri ambil gajah putih skak. Raja bergerak ke peta H4, di sini menteri bisa bergerak ke peta G2 kawan. Rebut pion ini dan mencoba mengejar raja agar raja bergerak ke lajur G. Benteng akan ikut menyerang juga. Mungkin di sini pion H3 kawan, kalian bisa ambil pion F3 dan nanti diikuti dengan langkah benteng bergerak untuk memberikan ancaman serius, ancaman skakmat. Ya jelas menteri ini akan mundur kawan, mencoba bergerak mungkin ke peta E1 untuk memperkuat pion ini dari ancaman menteri. Kalian bisa mendorong pion H5 untuk mempersempit ruang gerak raja putih ini kawan. Dan mungkin nanti diikuti dengan langkah benteng hitam bisa bergerak ke lajur G. Tapi juga kalian harus memperhatikan posisi pion ini yang cukup mengganggu. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Dalam posisi ini dengan langkah-langkah presisi tentunya dapat dipastikan hitamlah yang akan menang. Tapi sayangnya di sini tadi Abdus Satrob melewatkan langkah menteri ke peta E1, memilih peta E3. Raja ke G2, backup pion untuk membackup pion F3, dan kalian tidak bisa lagi bermain dengan gajah H3 karena posisi gajah di peta F1 tidak dapat ancaman. Raja hitam G7. Di sini benteng ambil pion D6, lanjut Nakamura. Pion F5, langkah blunder lagi dimainkan oleh Abdus Satrob. Harusnya benteng ini bergeser ke peta B8, pion H5 juga bisa dimainkan. Bahkan menteri kembali ke peta C1 juga pilihan terbaik kawan. Tapi memilih dengan langkah pion F5 untuk membongkar struktur pion putih. Dan pilihan terbaik dari Nakamura dalam posisi waktu yang juga kepepet kawan, menteri D8.
mencoba melakukan ancaman serius kawan, ancaman skakmat di beberapa langkah berikutnya. Dan di sini langkah menteri ke petak G5 merupakan jawaban terbaik untuk menantang pertukaran menteri, tapi memilih ambil pion A6. Dan setelah Nakamura bermain dengan menteri F6 skak di posisi langkah ke-47, Abdusattorov menyerah. Ancamannya jelas kawan, 2 langkah skakmat. Raja bergeser kemana? Ke petak H7. Maka selanjutnya menteri akan ambil pion ini, dan mundur pun ancamannya skakmat. Terserah, kalau raja tadi bergerak ke petak G8, juga ancamannya ancaman skakmat kawan. Bergerak ke sini dan diikuti benteng ke sini pun skakmat. Itulah kawan game antara Nakamura versus Abdusattorov yang berakhir di langkah ke-47. Menteri F6 membuat Abdusattorov menyerah. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita tunggu hasil akhirnya seperti apa kawan. Apakah Arjun dapat mempertahankan posisi sampai beberapa babak yang tersisa sampai akhir klasemen nanti? Kita tunggu saja. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.